air masuk dari sini, dari input, kemudian keluar melalui sini, output. Lihat ya, output. Nah, di situ output. Nah, di situ semua. Dia keluar menuju ke filter. Keluar sini, keluar. Yap. Filter turun ke media panas dan masuk ke media filter dan air bersih. Sebelum menonton video ini, teman-teman silahkan like, subscribe, bunyikan loncengnya untuk video yang terbaru karena subscribe gratis. Oke teman-teman, kali ini saya membuatkan tutorial untuk membuat drip system versi 1.1 seperti ini. Tutorialnya saya buat dengan versi tank yang berbeda, ukuran tank yang berbeda. Yang di sini, nanti sini kita akan setup semua dalam bentuk drip seperti ini. Akan tetapi nanti drip yang kita pergunakan bukan lagi drip ini, tapi nanti saya kasih contoh juga cara pembuatan drip ini. Nanti semua saya menggunakan pipa karena total tank ini cuma 5, jadi cukup pipa ini mengaliri ke 5 tank ini untuk outputnya. Kalau 10 tank untuk pipa ini nanti overload. Jangan menggunakan pipa akuarium ini untuk 10 tank, apalagi lebih. Kalau di bawah 5, teman-teman bisa menggunakan pipa akuarium ini karena cukup untuk mengaliri 5 tank ini ke dalam filter, teman-teman. Jadi begini, kita siapkan tank-tanknya, nanti kita lubangi outputnya di sini dan inputnya di sebelah sini. Di inputnya seperti ini. Nah, pipa dari bawah dari filter ini, nanti filter ini nanti ini input dari power head. Nanti di sini kita split, kita buatkan T menuju sini, T menuju ke sini. Jadi nanti pipa begini, T lagi, nah pipa di atas sini semua. Nanti di pojok sini, kita kasih keran satu, keran ini. Jadi kita tidak menggunakan selang aerator, kita langsung menggunakan ini aja, menggunakan keran aerator aja di sini. Kita hidupkan, air akan turun dari sini dan keluar dari sini. Oke, begitu juga selanjutnya yang di sini. Nanti sepanjang ini pipa akan menuju begini, pipa menuju sini dan naik sedikit karena ini memang tank sudah ada sebelumnya, jadi saya pergunakan juga. Kita naikkan dan ini sampai di sini aja. Sampai sini kita kasih dop dan kita kasih kita kasih keran, dan di sini kita lubangi. Nanti di sini seperti ini dripnya kita pakai pipa pembuangan. Jadi nanti kita tambahkan T. Sebentar saya kasih contoh. Nah, kita anggap seperti ini. Sebentar. Nah, teman siapkan T untuk sambungan dripnya. Kita menggunakan pipa untuk dripnya, yaitu pipa akuarium. Kemudian teman-teman siapkan L atau keni. Ini keni ini untuk menghubungkan sudut-sudutnya agar lebih rapi daripada kita bending. Oke, selanjutnya teman-teman siapkan keran aerator. Ini nanti kita fungsikan untuk keran input airnya. Teman-teman siapkan dop ini untuk tutup di pojok kiri dan pojok kanan pipa akuarium ini. Nanti mungkin kita pakai di pipa air input, nanti kita tutup. Teman-teman bisa kasih lem atau teman-teman bisa kasih selotip. Bagusnya kalau menurut saya itu kita pakai selotip, karena jika nanti ada perubahan, teman-teman tidak susah untuk membuka ini lagi.
Teman-teman siapkan bor dan mata bor untuk kaca, untuk melubangi kaca dan akrilik. Ini saya pergunakan ukuran 8 mili. Saya gunakan ukuran 8 mili karena ukuran 7 mili sulit sekali dicari di toko offline. Banyakkan toko online, jadi saya menggunakan yang 8 mili yang ada aja. Kemudian teman-teman siapkan pipa. Ini selang untuk output. Jadi nanti kita masukkan di outputnya. Siapkan setiap tank itu paling tidak 15-20 cm disiapkan, nanti kalau lebih kita potong. Ini yang saya bilang tadi, seal tip. Siapkan seal tip. Ini nanti dipergunakan di setiap ujung pipa. Setiap ujung pipa kita kasih seal tip. Nanti saya kasih tahu caranya agar tidak bocor. Siapkan spidol untuk penanda. Siapkan pengaris 1 meteran. Teman-teman bisa pakai yang ada aja. Kebetulan saya ada pengaris, saya pakai pengaris. Kalau ada meteran lebih baik karena lebih panjang. Dan yang terakhir tentunya teman-teman harus siapkan ini, pipa akuarium yang ukuran pipa akuarium ukuran standar biasa 1,5 ya, diameter 1,5 cm. Siapkan pipa ini untuk irigasi out dan irigasi in. Dan yang terakhir teman-teman harus siapkan soliter. Ini bisa soliter kaca atau soliter akrilik atau apa aja yang teman ada di rumah, itu bisa dipakai. Kalaupun toples pun bisa dipakai, tapi saya nyamannya menggunakan soliter kaca dan akrilik. Teman-teman siapkan kabel tis jika diperlukan untuk mengikat. Siapkan meteran untuk mengukur. Untuk drip system menggunakan drip kabel duct atau talang. Teman-teman bisa siapkan talangnya karena ukuran di lokasi saya cukup tipis. Saya gunakan kabel duct. Kabel duct ini ukurannya 3x3 cm. 3 cm kali 3 cm. Siapkan kabel duct yang teman-teman bisa beli di toko listrik. Untuk kabel duct ini ukuran 3 cm kali 3 cm untuk menghemat ruang. Teman-teman siapkan mata bor ukuran 8 mili untuk melubangi lubang drip di pipanya. Teman-teman bisa siapkan solder atau mata bor yang lebih kecil untuk melubangi pipanya sebelum melubangi pipa yang lebih besar lagi agar tidak slip. Teman-teman siapkan gergaji besi untuk potong pipa, atau jika teman-teman memiliki alat pemotong pipa yang lebih praktis bisa digunakan. Nah, tidak lupa siapkan kopi teman-teman untuk sebagai peneman. Teman-teman kemudian teman-teman mengukur seberapa pipa yang dipergunakan untuk membuat saluran air input dan outputnya. Nanti tolong diingat teman-teman bahwa pada keni itu nanti masuk 1,5, kurang lebih 1,5 pipanya ini ke dalam keni. Nanti tolong dilebihkan sedikit, lagi 1,5 kalau teman-teman mengukur pipa. Jangan dipreskan, nanti kurang. Nah teman-teman, ini kita gambar dulu pemipaannya ya. Ini datang dari power head bawah, power head. Nah yang di sini yang terhubung dengan drip yang sudah ada yang sebelumnya, dan yang ini kita buat yang drip baru. Untuk tutorial ini kita pasangkan T di sini, kemudian di sini kita tambahkan keni untuk naik. Nah,
Kemudian sini kita pasangkan keni juga. Kita buat sini pipa 5 cm untuk sambung keni dan T-nya. T dan keninya kita sambung di sini. Kita butuh pipa 5 cm. Kemudian ini kita lubangkan keran seluruh keran. Saya buat tutorial untuk 5 tank. Ini kita buat keran dan sini kita pasang dop. Yang di sini juga kita dop. Ini tentunya keni. Ini juga keni. Jadi teman-teman butuhkan keni sebanyak 1, 2, 3 dan 4. Teman-teman butuh 4 keni, dop 1, 2 dop, kemudian T 1 dan 2, keran 1, 2, 3, 4 dan 5. Oke, sekarang kita hitung ukur dulu seberapa panjang pipa yang kita butuhkan, agar nanti kita tinggal potong-potong saja. Kita butuh pipa dari T ke sini 66 cm dan dari ujung tank pertama kita butuh 13 cm. Jadi totalnya sekitar 79 cm untuk panjang ini. Karena di sini nanti akan ada pengurangan dari T ini. Oke, kemudian kita ukur pipa yang lain lagi. Kita butuh pipa yang sini 45 cm. Kemudian kita butuh pipa ini yang menuju ke T powerhead 15 cm. Teman-teman bisa lebihkan saja sedikit-sedikit untuk pemipaannya. Nanti kalau kelebihan kan bisa dipotong. Yang berat itu adalah kalau kurang kita harus sambung, itu yang berat. Lebih baik lebih sedikit kita potong daripada kurang. Nah, yang di sini kita membutuhkan seperti ini agar yang di atas lebih rapi. Jadi nanti kita potong keninya, kita potong bagi dua, yang kanan potong setengah, yang kiri potong setengah. Jadinya biar nanti dia pas press seperti ini. Nanti kalau teman-teman biarin tinggi gini kan tidak enak dipandang ya, tinggi sekali. Kalau ini press seperti ini kan bagus. Jadi keninya kita potong. Oke, saya sudah buat tanda untuk yang dipotong. Nanti tinggal potong aja. Nanti akan seperti ini jadi tampilannya, teman-teman. Kita sudah berikan pipa di sini untuk pengunci. Jadi, nah sekarang teman-teman bisa lihat ini kan pas kali press. Oke, sip. Nah, jadi karena pipa ini cukup pendek, teman-teman, jadi kita langsung aja kita pasangin pipa, kita pasangin dop gitu aja. Nanti yang tengah-tengah sini baru kita pasangin kerannya. Selesai. Nah, sekarang kita install semua. Nanti baru kita beri tanda untuk pemasangan kerannya semua. cm ini, pasang T di sini, T untuk yang ke samping sana,
Ini kita pasang. Yap, sudah. Kemudian dop satu, dop yang kiri, sudah. Kemudian yang ke sini kita butuh ada yang 5 cm untuk sambung dan ini ke bawah. Sini teman-teman, dibuatkan sambungannya saja kurang lebih sekitar 4 cm. Ini untuk sambungan pipa ini. Jadi pipa ini sambung ke bawah begini. Nah, nanti dia menuju ke bawah. Oke, kemudian pipa ini yang menuju ke bawah ke mesin kita pasang. Ini kita pasang sini. Kemudian yang 15 cm pasang. Yap. Ayo kita uji coba sekarang. Nah, ini ternyata agak sedikit panjang teman-teman sampai di situ. Nah, ketika kita baru setting, kita baru tahu kalau ada yang kurang. Jadi kita tinggal tambahin, buatin pipa yang lebih panjang lagi yang di sini biar agar bisa sampai di akhir meja sini. Oke. Kurang lebih tanpa atas seperti ini. Nah, sebentar lagi baru kita tandai untuk keran-kerannya masing-masing, kita tandai di mana. Setelah itu baru kita bor. Kita setup dulu semua agar sesuai dengan apa yang kita inginkan, kemudian baru bor. Nah, sekarang kita coba ukur dulu biar pas. Nah, ini teman-teman. Yuk, segini teman-teman. Oke, jadi kita potong segini teman-teman, mesti pas ntar. Oke, sudah kita potong. Sekarang kita pasang teman-teman. Kita coba setup dulu. Nanti sebelum pasti teman-teman jangan setup, jangan lem dulu atau jangan dikasih seal tape dulu. Nanti kemudian kalau teman-teman sudah merasa itu pasti, baru teman-teman isikan lem ataukah seal tape. Kalau saya sendiri saya menggunakan seal tape teman-teman. Dimana nanti kalau ada perubahan dengan tank saya ini, mungkin saya taruh di mana, jadi semua ini saya masih bisa pakai. Oke, di atas semua sudah mantap teman-teman. Sekarang kita cek tanknya. Kita cek posisi semua tank. Sebentar, kita lihat dari depan. Sudah mantap. Ada yang kurang, ini kurang dikit. Yap, mantap. Oke, ini mantap, ukurannya mantap. Nah, setapannya sudah. Oke, sekarang kita tinggal tandai untuk kita nanti di sini beri selang aerator, keran aerator, dimana keran aerator nanti saya tambahkan karet lagi di sini agar tidak bocor. Nah, sini saya tandai kerannya di sini, keran input. Di outputnya kita lubangi kacanya di sini. Inputnya di sini kita taruh agak sini dikit karena nanti teman-teman hidup dan matinya itu biar enak gitu, biar tidak susah
Oke, sini. Oke. Kemudian untuk yang ini di sini. Yang nomor 2 di sini. Nah, yang nomor 3 nomor 1, sorry. Nomor 1 di sini. Nah, di situ. Oke, teman-teman, semua sudah kita tandai. Kita tinggal bor ini nanti kita pakai ukuran yang 5 mili, mata bor 5 mili. Kemudian kita masukkan grommet itu bisa kita beli di online shop atau toko di offline, tapi susah cari offline, lebih baik di online. Kita beli grommet yang ukuran 5 mm. Itu biasanya toko perkebunan ya, pertanian ya, toko pertanian itu. Nanti saya tampilkan di sini untuk gambar dan harganya. Tapi untuk seller tidak ya. Oke. Nah, ini saya tunjukkan caranya. Nah, ini diukur di sini, diukur 20 cm dari T-nya ke ujung akhir 20 cm. Sekarang kita potong pipa 20 cm. Pipa ini ukur 20 cm. Dan teman-teman ambil gergaji besi tadi yang sudah disiapkan dan dipotong. Nah, ingat teman-teman, ini nanti dihilangkan remah-remahnya, ini bekas gergajiannya nanti dihilangin. Kemudian pasang keninya untuk setting dulu. Nanti setelah setting semua selesai dan teman-teman anggap semua sudah benar, baru nanti kita pasang seal tape di sini. Kita pasang seal tape, baru kemudian kita pasang begini. Oke, kemudian nah ini gitu. Kemudian teman-teman tinggal sambung aja, nanti begitu lagi. Nanti teman-teman ukur dari sini menuju ke tank yang lagi satu, dipotong dan seterusnya sampai akhirnya menuju ke filter. Oke, selanjutnya semua sudah selesai untuk drip dan input air sudah selesai. Sebentar. Nah, ini input air begini sudah selesai, dan drip di belakang sudah selesai. Tinggal nanti kita eksekusi dengan menggunakan seal tape biar tidak bocor. Nah, kemudian saatnya sekarang kita melubangi ke seluruh tank. Ke seluruh tank ini. Oke. Kemudian kita cek bawahnya. Nah, di bawahnya ini yang menuju ke ke power head, tinggal kita isi T aja. Ini T. Nanti teman-teman bisa ukur di sini yang mau dipotong. Ini kita potong, dan ini kita potong sedikit. Jadi sudah siap kita pasangkan T-nya. Untuk yang ini nanti saya kerjakan terakhir aja. Setelah semua di atas selesai, kita install di bawah selesai. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi. Nah teman-teman, ini kita coba tidak menggunakan grommet untuk keran inputnya. Ini kita gunakan solder aja. Kita masukkan selang ini. Tapi sebelum itu
teman-teman solder ini begini. Kita coba set dulu ya. Kita solder, tembuskan, kemudian ini jangan teman-teman masukkan semua. Teman-teman masukkan cukup 1/4 dulu, biarkan dia mengering dulu. Habis ketika mengering baru teman-teman masukkan semua, karena kalau teman-teman masukkan semua pasti kendor dia. Beberapa kali saya sudah melakukan eksperimen, ketika saya masukkan semua itu kendor jadinya, jadi kita harus memakai grommet lagi. Sekarang kita berhemat-hemat dikit, kita tidak memakai grommet, kita coba dulu. Nah begini. Nah ini sudah, karena masih panas jadi kita masukkan 1/4 aja dulu, 1/4 ya, biarkan dulu. Nah tuh kan mulai mengeras, dia mulai mengering. Sekarang baru kita masukkan semua. Nah itu teman-teman ya, nggak sedikit dipaksa karena kita mengakal-ngakalin di sini. Kalau kita tidak seperti ini, kita tetap akan menggunakan grommet teman-teman. Kalau sudah dipaksa seperti ini, dia akan tidak ada lubang untuk air keluar di sini. Hati-hati teman, nanti bisa patah ya. Yuk, begini. Nah, ya sepertinya cukup. Nah, nanti teman-teman bisa lakukan ke semua yang telah kita tandain. Kalau dirasa teman-teman kurang masuk, teman-teman bisa panaskan kembali dan masukkan lagi. Nah sekarang teman-teman waktunya menggambar dripnya. Ini dripnya kita buat dari pipa akuarium. Ini panjangnya, kemudian yang ini nanti kita isi kalau misalnya luber. Ini kalau luber baru kita isi pipa ke atas, kalau enggak ya biarkan ini L, keningnya di sini, ini T-nya. Ini T. Jadi nanti kita ukur di sini, mulai dari sini kita kerjakan ke arah sini, dan kemudian nanti jatuhnya di filter. Bentar. Nah ini dia teman-teman. Ini tadi sudah saya potong pipanya, pipa ini dan keningnya di sini satu. Nanti dari akuarium ini, bentar, outnya ke sini, jatuhnya ke sini, menggunakan selang ini, begini. Nah ini masuk ke sini untuk outnya. Nah ini belum kita bolongin, ini belum saya bolongin, ini lubangi, nanti kita lubangin dulu. Oke, ini juga kita masukkan ke sini. Nah ini teman-teman tinggal ukur aja, ini mudah kok teman-teman. Ini teman-teman ukur dari sini, ukurnya dari pojok, nanti L, setelah itu sampai di sini, potong pipa lagi, masukkan T, kemudian sini lagi masukkan T, nanti lubangnya di sini lubangnya, nanti pipanya masuk ke sini. Nah begitu teman-teman, nanti begitu. Oke, dan seterusnya sampai di ujung sini, kemudian turun teman-teman. Nanti lakukan step by step ya teman-teman, diukur, dipotong, diukur, dipotong gitu. Nah begini. Nah ini dia pipanya masuk ke media filter, ke K1 Coolness dulu. Oke, saya tunjukkan caranya untuk memotong ini. Nah begini. Nah ini tadi kita ukur, ini dapatnya 20 cm.
Oke teman-teman, untuk melubangi soliter ini, kaca maupun akrilik, kita menggunakan mata bor ini, mata bor khusus untuk kaca. Ini mata bor khusus untuk kaca teman-teman. Yang ukuran kita pakai sekarang adalah 8 mili teman-teman, 8 mili. Yang kemudian, nah ini untuk soliter yang ini kita menggunakan soliter 20, lebar 8, tinggi 15. Kemudian lubangnya ini kita buat dari atas ini 3 cm teman-teman, kita buat 3 cm. Kemudian dari samping 2 cm, dari samping 2 cm, dan dari atas adalah 3 cm. Nah, lubangnya tepat berada di sini teman-teman. Nah, sebelum kita melubangi teman-teman, sebelum kita melubangi soliter, teman-teman siapkan isolasi dan ini mal ini untuk kita lubangi begini. Kalau teman-teman tidak memakai mal seperti ini, nanti bornya ini akan kemana-mana teman-teman. Dia akan kemana-mana, susah sekali mengontrol bor ini, karena bor ini tidak tajam, tidak runcing. Dia tidak akan bisa nancap kalau teman-teman tidak membuat mal seperti ini. Mal ini tujuannya biar bor ini tidak kemana-mana teman-teman, biar langsung dia mengebor seperti ini ke bawah begini, langsung untuk ke bawah. Oke teman-teman, sebentar. Nah teman-teman, saya sudah siapkan isolasi yang seadanya, yang ada aja, karena saya ada isolasi ini. Kalau teman-teman ada yang lebih baik, itu lebih bagus lagi. Nah kemudian ini tepat di sini. Nah tepat sini nanti kita letakkan begini, kita letakkan pas di tengah-tengah lubang yang kita hendaki, dan kemudian ini kita isolasi supaya dia tidak bergerak. Kita rekatkan yang banyak teman-teman, supaya dia tidak goyang nanti waktu kita eksekusi. Nah nih sudah kita rekatkan. Nah waktunya sekarang kita melubangi, membuat bor. Kita melubangi ini. Pastikan teman-teman, kalau lubang yang teman-teman sudah tepat di sana, karena setelah lubang ini kita tidak bisa menempel kecuali kita pakai silikon. Oke, sekarang waktunya kita lubangin ini. Dan kalau akrilik kita tidak usah pakai air lagi. Tapi kalau teman-teman melubangi kaca, itu nanti dialiri air sedikit demi sedikit. Nanti saya contohkan untuk pengeboran di media kaca. Sudah teman-teman, sangat mudah teman-teman. Ini sudah lubang, dan sekarang kita lihat apakah sudah tepat lubangnya. Nah ini teman-teman, nah lubangnya sudah rapi teman-teman. Oke, sudah tepat di 3 cm diameternya.
Oke, pas, ini tepat sekali. Kemudian setelah itu teman-teman coba ini selang yang kita persiapkan. Nah, nanti teman-teman tinggal masukkan saja ke sini. Selang ini sudah saya coba tadi waktu di toko bangunan. Kita belinya toko bangunan. Nah, memang agak ngepas sekali karena agar kita tidak butuh apa namanya itu, karet lagi, teman-teman. Nah, gini teman-teman. Nanti sebentar, kita usahakan agar semua masuk. Ya, oke. Sudah teman-teman, masuk dengan rapi, erat. Ini sepertinya nggak mungkin bocor teman-teman. Kalau sudah erat seperti ini, saya rasa tidak bocor. Oke. Baik, kita lihat untuk masukkan ke dalam dripnya. Baik teman-teman, ini sudah dilubangi dan sekarang kita masukkan ke drip seperti ini teman-teman. Itu lubangnya, kita masukin begini, kita masukin gitu, mudah kok. Hanya saja saya memegang kamera agak lebih sulit lagi. Baik, nanti ini tinggal dorong aja. Nah, nanti yang ini pipa dripnya kan bergerak ini karena belum dikunci, karena kita belum kunci dripnya di sini. Nah, nanti di kaki meja itu kita kunci di sana, dan satu lagi kita kunci yang di sini. Kita kunci, nanti kita kasih sedikit beri sedikit skrup di sini atau di sini biar nggak luka mejanya. Kita kasih skrup dan kita ikat. Oke, drip sudah. Ini sudah. Oke teman-teman, kita akan melubangi kaca ini, soliter kaca ini. Ini soliter kaca teman-teman. Nih, kita akan lubangi dengan bor yang tadi, bor ukuran 8 mili. Nih, bor ukuran 8 mili khusus untuk kaca. Jadi kita buat malnya dulu, kemudian untuk kaca ini teman-teman isi air dikit, nanti biar dia apa namanya tuh tidak mengumpul gini ya, apa namanya, debunya. Kalau udah kita isi air, debunya tidak akan naik ke atas. Oke teman-teman, kita mulai bor untuk kacanya, lubangnya. Jadi saat pengeboran itu teman-teman jangan dipaksa untuk menekan, oke? Kalau teman-teman paksa untuk menekan, kacanya ini pasti pecah nanti. Jadi teman-teman biarkan saja apa namanya, berat daripada bor ini untuk menekan apa namanya pada saat pengeboran. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, berhasil teman-teman. Kita lihat hasilnya. Ya. Hasilnya cukup rapi teman-teman. Itu lubangnya. Oke. Kita bersihkan aja yang dalamnya. Oke. Dan sekarang kita pasangi pipanya. Oke teman-teman, sudah selesai masangan pipa. Itu sudah. Oke,
Kita lanjutkan ke langkah berikutnya, oke? Nah teman-teman, semua sudah ready, pemipaan sudah, ini pipa out ini sudah, nanti pipa out ini kita masukkan ke sini, Nah sebelum kita masukkan, kita pastikan ini terkunci dengan baik semua. Sekarang kita kasih silen, karena kita tidak menggunakan lem, kita menggunakan silen. Kita beri silen semua, setiap keni dan T kita kasih silen. Oke. Nah, pertama-tama kita kasih silen ini adalah keran input. Keran input ini kita kasih silen yang ini semuanya. Ini keninya dan semuanya. Ayo saya contohkan. Ya, beri aja sedikit banyak agar tidak ada kebocoran. Kita coba dulu. Ya, sepertinya kuat. Ya, kuat sekali. Kita kasih seal tip, namanya ini seal tip, untuk silen, untuk menyilen biar tidak bocor. Seal tip. Oke. Yep. Nah, teman-teman lakukan seluruh pipa yang sudah terinstall dengan baik. Teman-teman lakukan seperti tadi, isikan silen agar air itu tidak bocor nanti, agar pipa ini tidak bocor ke sini. Jadi silen ini akan menutup aliran air yang bocor. Oke teman-teman, lakukan semua ke seluruh sambungan ini juga. Nah teman-teman, saatnya kita setup dia. Nah ini adalah langkah terakhir, adalah setup. Ini sudah kita beri seal tape sesuai dengan settingan pertama. Kemudian sekarang kita setup. Ini sekarang untuk power head, yang ini yang lama kita potong sini agar masuk ke sini, dan yang ini juga kita potong agar masuk ke situ. Oke, sekarang saya potong dulu. Nah, ini sudah saya potong teman-teman. Jadi setelah saya potong, kita kasih seal lagi. Kemudian ini kita kasih seal lagi. Nah, sekarang kita pasang di sini. Oke, sebentar. Ya, kita matikan dulu lampu ultraviolet biar mata tidak rusak. Oke, sudah. Sebentar. Susah nih. Bantu Papa. Pegangin sebentar. Lihat ini. Oke, Pak. Ya, nih, pegang. Lihatin ke itu ya. Ya. Bagus sih. Ini, lihat, udah. Nah, ini teman-teman, ini kita masukin sini. Ini yang baru, ini slot yang baru. Jadi, nah, sekarang udah terkunci. Kemudian yang kecil tadi, yang ini, sekarang kita pasang di atasnya.
Sedikit susah sih kerja teman-teman. Sudah. Kemudian kita masukkan pipa instalasi utama. Oke, selesai teman-teman. Nah, selesai teman-teman. Ini sudah kita masukkan dan semua sudah ke filter. Yang ke atas sudah. Hanya saja ini terjadi sedikit adjustment. Kini kurang kita ke bawahin lagi dikit. Karena dari situ dia naik. Jadi kita kurang tekan lagi dikit. Oke, saya tekan dulu, saya adjustment dulu karena ini tidak sesuai. Lihat. Nah, ini kurang ke bawah. Oke teman-teman, ini sudah saya atur tadi, setting kembali dan sekarang sudah oke semua. Tinggal kita pasang dripnya yang di sini. Oke teman-teman, sekarang setup untuk dripnya sudah, dan kemudian kita akan mengikat di sini agar lebih kuat. Oke, sebentar saya ikat dulu. Ayo kita ikat di sini agar terlihat rapi dan kuat. Cukup. Kita cukup kuat. Kita potong biar rapi. Oke, itu sudah. Sekarang kita ikat yang untuk di kakinya. Kita ikat ini. Lebih kuat lagi. Oke, baik teman-teman. Nah, sekarang kita tes. Semua sudah pada posisinya. Semua sudah pada posisinya dan sekarang kita uji coba. Kita hidupkan dripnya. Oke, mengisi tank. Kita lihat ada kebocoran atau tidak. Di sini tidak ada. Di sini tidak ada. Di sini tidak ada. Tidak ada kebocoran. Oke, tidak ada kebocoran, semua tidak ada kebocoran. Di sini juga tidak ada kebocoran. Tidak ada kebocoran. Tidak ada kebocoran. Oke teman-teman, kita sambil menunggu. Airnya ini sudah menurun. Lihat, airnya makin menurun. Ketika menurun nanti kita tambahkan lagi. Kita tambahkan airnya kembali. Ya teman-teman, yang mengisi sendiri. Nah, inilah pentingnya kita buat drip system, karena dengan drip system ini otomatis akan bisa mengganti air dan teman-teman dapat menghemat waktu untuk penggantian air, dimana kita dalam memelihara cupang yang kita repotkan itu adalah waktu mengganti air teman-teman. Mengganti air, kalau teman-teman hanya punya 2-3 tank itu tidak masalah, teman-teman bisa menggunakan under gravel. Tapi ketika teman-teman memiliki ikan yang lebih daripada 30, itu akan menguras waktu teman-teman semua. Jadi kita sambil nunggu. Ini sudah hampir penuh, masih setengah, sorry. Nah, kemudian ini sudah mulai habis. Sekarang kita tambah lagi airnya, tambah lagi. Ayo. Nah, ini yang saya bilang waktu ini teman. Kalau saya itu di lantai 2, ini kelemahan saya di sini, karena saya menaruh ikannya itu di lantai 2, jadi saya mengambil air dari lantai 1 karena saya tidak ada keran di lantai 2. Kalau teman-teman memiliki
tempat di lantai 1 alangkah baiknya teman-teman. Sekarang saya pause dulu sambil menunggu full. Baik teman-teman, ini sudah full. Jadi inilah drip system versi 1.1 Susila Adnyana. Oke, inilah drip system 1.1 Susila Adnyana. Oke, air masuk dari sini, dari input, kemudian keluar melalui sini, output. Nah, di output, nah situ output, nah situ semua. Dia keluar menuju ke filter, keluar sini, keluar, siap, filter turun ke media panas dan masuk ke media filter dan air bersih. Baiklah teman-teman, segini video saya. Semoga memberikan motivasi kepada teman-teman semua agar membuat filter yang lebih baik lagi. Dan untuk selanjutnya saya akan menaruh aquascape sedikit untuk ini, karena di sini nanti akan kita deretkan half moon teman-teman. Ini untuk half moon dan ini untuk khusus untuk plakat. Ini khusus untuk half moon. Oke. Nanti di video ini juga saya tampilkan untuk aquascape-nya sedikit. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk video yang terbaru. Tekan like untuk menyukai video ini dan share jika bermanfaat. Salam all about hobby.